Presiden Prabowo kembali meminta agar biaya haji bagi jemaah Indonesia kembali diturunkan. Sebelumnya biaya haji bagi jemaah Indonesia di musim haji tahun 2025 ini telah diturunkan hingga 4 juta rupiah. Namun Presiden Prabowo masih belum puas dan meminta agar biaya haji diturunkan lagi hingga lebih murah bahkan dari Malaysia. Telah bergabung melalui sambungan virtual Irfan Shauki Baik, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi Pak Yuda. Pak Irfan, apa mungkin nih pertanyaan saya, pemerintah bisa menurunkan kembali ongkos haji di tengah kompleksitasnya komponen haji, Pak? Ya, jadi memang kalau bicara harga ya biaya yang dikeluarkan jamaah, kalau kita bandingkan Indonesia dengan Malaysia, sebenarnya Indonesia sudah lebih murah. Jadi lebih murah sekitar 34-35%. Kalau dirupiahkan untuk tahun ini, jamaah haji Malaysia itu berangkat dengan biaya sekitar 130 juta. Nah, sementara kalau kita kan sekitar 89 juta. Jadi dari sisi ini kita lebih murah dengan durasi waktu pelaksanaan ibadah haji yang more or less sama. Nah, tentu kalau kita bicara menurunkan harga, ya tentu ini ada beberapa variabel ya yang perlu untuk diperhatikan. Pertama, kita harus terus melihat area-area mana yang masih bisa diefisiensikan, ya terutama dari sisi pengelolaan ibadah hajinya. Misalnya, apakah misalnya jumlah kebutuhan tenaga yang melayani jamaah ini rasio idealnya itu sebenarnya berapa yang dibutuhkan, 1 banding berapa jamaah misalnya. Nah, itu yang mungkin kita bisa melihat, karena itu kan di situ ada biaya. Kemudian yang kedua, masih dari perspektif biaya, yang terkait dengan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan jamaah haji, misalnya seperti makanan, minuman, nah itu kita lihat ya komponen-komponennya selama ini pemenuhan kebutuhan tersebut itu didapatkan dari mana saja. Apakah misalnya kita bisa mendorong proses substitusi barang-barang yang dikonsumsi oleh jamaah kita dengan mengandalkan pada produksi domestik. Nah, kemudian yang berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kemampuan nilai manfaat dari pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH. Nah, ini yang saya kira ya berapapun angkanya sebenarnya yang lebih dipentingkan adalah bagaimana supaya jamaah bisa semakin kecil yang harus dia bayar. Artinya sisa kelebihannya itu adalah merupakan subsidi yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, dalam rangka mengoptimalkan nilai manfaat ini, memang pola bisnis dari pengelolaan keuangan haji ini memang harus ada perbaikan dan peningkatan. Jadi kita harus dorong BPKH ini menjadi lembaga yang juga bisa ikut berinvestasi langsung misalnya di sektor-sektor yang menunjang ekosistem haji. Ya, misalnya investasi di penginapan atau investasi di sektor-sektor real yang akan memberikan imbal hasil return yang tinggi. Karena kalau kita bicara return on investment, tentu kan yang paling tinggi adalah investasi di bisnis langsung. Karena itu nilai investasi, nilai manfaatnya, returnnya itu adalah yang paling tinggi. Walaupun tentu dengan resiko yang paling tinggi. Nah, karena itu saya melihat bahwa Undang-Undang Keuangan Haji ini mendesak untuk direvisi, di mana kita perlu ada penyempurnaan pada kelembagaan sistem BPKH itu sendiri. Ya, BPKH kan ini didefinisikan sebagai badan nirlaba. Harusnya dia itu berfungsi ya sebagai lembaga keuangan syariah yang profit oriented begitu ya, yang punya kewenangan untuk berinvestasi ya pada wilayah-wilayah investasi yang memang bisa memberikan return yang baik. Nah, kalau kita mencontoh Malaysia misalnya, dari 130 juta biaya jamaah haji Malaysia ya, itu memang 55% itu disumbang atau disubsidi oleh lembaga tabung haji. Nah, tabung haji sendiri itu punya ekosistem bisnis ya, di mana mereka punya lebih dari 30 perusahaan. Ya, mulai dari yang terkait langsung dengan pelaksanaan haji dan umroh seperti travel, sampai kepada investasi di sektor-sektor strategis. Ya, misalnya contohnya di sawit. Ya, jadi bahkan mereka kebun-kebun sawitnya itu antara lain juga ada di Indonesia. Jadi kalau kita melihat ada perusahaan sawit dengan brand TH ya, TH Plantation, itu sebenarnya adalah
tabung haji Malaysia. Nah, sehingga dari pengelolaan bisnis itu, ya, itu di satu sisi dia memberikan multiplier efek yang kuat buat perekonomian, ya bisa membuka lapangan kerja, ya bisa kemudian menggerakkan ya perekonomian negara, juga memberi sumbangsih pada sisi fiskal di pemerintah Malaysia. Nah, di sisi lain juga nilai manfaat yang diberikan kepada jamaah hajinya itu juga menjadi sangat signifikan begitu. Mhm. Padahal kalau kita lihat ya size atau ukuran jumlah jamaah haji Malaysia itu kan lebih kecil, hanya sepersepuluhnya dari jumlah jamaah haji Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari sisi dana kelolaan, aset yang dikelola, ya walaupun BPKH sedikit lebih tinggi dari tabung haji, harusnya kita 10 kali lipat dibandingkan dengan tabung haji ya. Nah, itu artinya apa? Kita perlu penyempurnaan dari sisi pengelolaan keuangan haji. Sehingga kalaupun misalnya ya angka tadi sudah turun 4 juta, tapi kalau subsidinya hanya 50% atau hanya 40%, ya tentu beban ke jamaah juga masih berat. Tapi kalau subsidinya bisa sampai 70% karena pengelolaan keuangan haji yang tadi optimal, nah maka itu yang menurut saya menjadi fokus. Jadi kalau saya lebih fokus bagaimana pengelolaan keuangan haji ini lebih ditingkatkan sebagai salah satu cara untuk memberikan kenyamanan pada jamaah haji, kemudahan dan juga sekaligus biaya yang kompetitif begitu. Nah, Mhm. jadi perpaduan antara efisiensi biaya penyelenggaraan haji ya dari mulai prosesnya ya, dari mulai perencanaan sampai kepada eksekusi ya, dari mulai keberangkatan dari terminal-terminal haji ya, dari embarkasi haji, kemudian berangkat selama di Mekah, Madinah, semua kebutuhan itu wilayah-wilayah mana yang bisa diefisiensikan. Nah, tapi di sisi lain kemampuan BPKH untuk memberikan nilai manfaat yang lebih optimal itu menurut saya harus dipikirkan juga gitu, sehingga solusinya adalah bukan hanya solusi satu hal saja. Karena kalau kita mengandalkan efisiensi biaya, begitu kita bisa mengefisiensikan beberapa pos pengeluaran, tapi kemudian terjadi inflasi, kenaikan harga akibat sejumlah variabel makroekonomi, perdagangan internasional dan sebagainya, kan itu juga nanti jatuhnya mahal juga. Tapi Mhm. kalau ini bisa diimbangi kemudian dengan pengelolaan keuangan tadi yang transparan, akuntabel dan impactful yang berdampak, nah itu saya kira akan sangat luar biasa. Tapi itu nggak akan bisa kalau pola atau struktur kelembagaannya masih didasarkan pada undang-undang yang ada sekarang gitu. Kasihan nanti teman-teman BPKH ya. Misalnya contoh gini, untuk dia berinvestasi ya di sektor real, kan tentu dia harus mitigasi resiko. Nah, salah satu cara mitigasi resiko, dia tentu perlu mengembangkan namanya misalnya pencadangan ya, pencadangan untuk supaya nanti kalau terjadi sesuatu ada sisi mitigasinya. Nah, untuk itu juga diperlukan modal. Tapi dengan format kelembagaan sebagai badan nirlaba seperti sekarang, ya itu agak susah gitu. Nah, karena itu menurut saya menjadi sangat penting untuk bagaimana kita merevisi itu. Dan yang kemudian yang berikutnya, salah satu hal yang perlu diperbaiki juga adalah koordinasi antar otoritas. Kan tahun ini adalah tahun terakhir Kemenak ya menyelenggarakan haji sebelum kemudian nanti diserahkan ke Badan Penyelenggara Haji BPH. Nah, antara BPH, BPKH, nah ini perlu ada koordinasi yang sangat kuat ya karena ini kan dua hal yang dikelola oleh dua otoritas yang berbeda. Jadi jangan sampai misalnya ada miskomunikasi atau gap dari sisi planning ya antara sisi keuangan hajinya ya dengan sisi eksekusi pelaksanaan pengelolaan ibadah hajinya gitu. Nah, itu saya Mhm. berharap koordinasi ini menjadi penting. Kemudian yang berikutnya adalah ketika nanti bicara investasi, saya kira juga otoritas yang lain perlu diajak, dibicara. Ya, misalnya begini, contoh. Salah satu industri strategis yang bisa dikembangkan adalah industri makanan minuman halal. Karena kan tidak mungkin bisa masuk ke marketnya Arab Saudi atau Timur Tengah kalau nggak halal, gitu ya. Nah, tentu dalam proses ini bagaimana koordinasi dengan BPJPH, koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, termasuk Kementerian Perdagangan, nah itu juga perlu ditingkatkan supaya halal market ini itu bisa kita ikut terlibat di dalamnya. Karena kalau kita ikut terlibat di dalamnya, ini akan memberikan efek yang
baik gitu ya, efek yang baik. Di sisi lain kebutuhan jamaah kita bisa kita suplai sendiri, ya, dan bukan hanya itu, kita juga bisa mensuplai kebutuhan masyarakat di Ya, Arab Saudi maupun di Timur Tengah begitu. Jadi baik. hal-hal seperti ini menurut saya harus kita pikirkan supaya solusinya itu komprehensif, Ya, bukan hanya sekedar mencari hal-hal yang perlu efisiensi ya Pak. diefisienkan. Itu Ya. ya tidak cukup dengan itu maksud